Hello fantastic people, how are you today? Hope you enjoy my vlog and have a wonderful day. Fantastic people, kali ini mau masak dan makan soto daging komplit. Ikutin ya, beef yellow soup. Hari ini aku mau bikin soto daging, ya, soto Madura nih, instant spicy for beef soup soto, beef soto soup. But I'm gonna use adding the santan kelapa atau coconut cream. Aku akan tambahkan santan ya. The ingredient that I use, I boil the beef bone and the gravy beef or chuck beef or any kind of cut ya, the one for the soup ya. Jadi ini untuk bikin soto dagingnya aku udah rebus tulang sapi sama daging sapi ya, yang buat mungkin kalau di Indo sengkel ya, tuh kayak sengkel gitu. Oke, so I'm gonna keep it boiled for a while until the meat soft ya. Bahan-bahan lainnya aku juga akan tambahkan kikil. For other ingredient I also gonna add the tendon ya, this one frozen. So I'm gonna add the tendon now to soften the tendon as well ya. Aku akan tambahkan kikilnya sekarang untuk empuk ya, supaya empuk. Aku akan rebus bareng-bareng sama dagingnya ya. Ini kalau udah kayak gini aku biasanya buang supaya bersih ya, lebih bersih. Oke. Aku akan pakai bumbu instan aja. Bisa juga pakai bumbu sendiri kalau mau ya. Ini di dalam ini udah ada isinya bawang merah, garam, rempah-rempah, minyak nabati, bawang putih ya. So I'm gonna use the instant spices. I'm gonna use the instant spices for beef soup. This is already has the shallots, salt, mixed spices, vegetable oil, and garlic ya. So like this one, so I just gonna cook the meat until a bit softer, halfway, and then I'm gonna add this one, the soto daging soon ya, to make the spices dissolve into the soup ya. For other ingredient, I also gonna add serai, lemongrass ya. Aku akan tambahkan serai, kaffir lime leaf atau daun jeruk. Aku akan tambahkan santan or coconut cream. This lime is for serving ya. This is also tomato for serving, and this spring onion also for serving. Also gonna serve with the fried shallot and fried onion, but in the middle of cooking I also gonna add fried garlic and fried shallot to add the aromatic in the soup ya. So fried shallot, bawang merah goreng, fried garlic, bawang putih goreng ya. Ini spring onion atau daun bawang, tomat, tomato, lime atau apa ini, jeruk nipis, coconut cream, santan, kaffir lime leaf, daun jeruk, lemongrass, serai ya, dan bumbu instannya. Oke, let's cook. Sekarang aku akan tambahkan bumbu instannya ya. So I'm adding the spices into the soup, the soto. Soto is basically soup ya in bahasa. We have different variety of soup. One of them is soto ya. Aku sukanya yang kuat gitu bumbunya, tuh kayak gitu ya. Ini nggak endorse ya, tapi aku suka pakai merek yang bambu ini karena dia rasanya menurut aku cukup otentik, mirip lah kayak yang di Indo gitu. Kalau yang kita beli di bukan di restoran ya, tapi justru di pinggir-pinggir jalan yang aku suka. Aku akan tambahkan sekarang bawang putih goreng supaya dia bumbunya itu
wangi gitu ya. I also gonna add the fried garlic now, so it can absorb, and also the fried shallot ya, juga bawang goreng. Usually in Indonesia we add later when we eat ya, when it's already. But I want to add also in the soup ya. I'm gonna add the lemongrass. Just gonna do like this. Serai ya tadi. Kaffir lime leaf. Dirobek-robek dulu ya nih daun jeruk. Just make a cut a little bit so the aromatic can come out. Ya. Oke. Tambahkan bumbu-bumbu. I'm gonna add garlic powder atau bawang putih bubuk. I'm gonna add chicken powder. Tambahkan kaldu ayam bubuk. I'm gonna add white pepper, merica ya. And then I'm gonna add salt atau garam sedikit dulu. I'm gonna add coriander ground, ketumbar bubuk ya. Okay. To add the yellow color and the spices, turmeric ground. Also gonna add turmeric ground to add the color ya. Tambahkan kunyit bubuk ya kalau mau, atau enggak terserah, supaya warnanya lebih cantik dan juga aromanya lebih keluar ya. Tambahkan sedikit lagi kunyitnya, sesuai selera aja ya. You adding according to your liking ya. Oke, ini kayak gini ya. So there is a beef bone, kaffir lime leaf, ini lemongrass, beef, terus beef meat ya, the beef bone. Jadi ada daging, ada tulang sapi, ada jeruk, daun jeruk, ada apa namanya nih, serai ya. Aromanya sih udah wangi nih. Oke. Biarkan masak ya. Sementara itu aku lupa, aku mau tambahkan kentang ya. Aku akan potong-potong, terus aku akan goreng sebentar pakai air fryer. Baru aku akan masukkan ke dalam rebusan daging ya. I also want to add some potatoes. I forgot. I'm gonna cut this into small pieces and then I'm gonna fry with the air fryer first before I'm adding to the soup, or you can eat it as a side ya. Bisa juga dimakan nanti ditambahkan gitu di side ya, bareng sama tomat, tomato, spring onion, atau daun bawang, lime ya, also with the garlic fried garlic and fried shallot. Oke. Ini bisa jadi sides-nya ya. I also have tempe goreng or fried tempe that I already make with the batter ya. There's already a lot of recipe that I make a tempe goreng, so I'm not making it anymore. Jadi ini I've already frozen this and then I'm gonna reheat this. So I'm already frozen this, I'm gonna reheat this in the air fryer as well ya. Jadi ini tempe goreng aku udah bikin beberapa waktu yang lalu, terus aku masukin ke freezer ya. Nih, kalau udah di datar gini, sekarang bisa diangetin, tinggal pakai air fryer aja gampang ya. Jadi bisa bikin banyakan, jadi pada waktu goreng-goreng itu sekalian minyaknya, aku jadi nggak usah cuci-cuci dan berantakan minyak lagi. Terus ini tinggal diangetin sama air fryer deh, beres. Oke, ini untuk dimakan sama soto nanti, soto daging. Oke, sekarang aku mau potong kentangnya dulu ya, yang paling penting. Potong ini dulu deh. Apa namanya nih, lime-nya aku taruh di side situ dulu. Cut the lime into wedges to serve later with the soto ya.
to be like this. Okay, I'm gonna cut the potato. I didn't take the skin off ya. Aku potong-potong kentangnya, aku nggak buka, nggak di apa namanya nih, kulitnya aku nggak buang ya, nggak apa-apa kulitnya. Yang penting cuci yang bersih ya. Justru dengan ada kulitnya aku bilang itu enak gitu, rasanya tuh lebih gimana ya, lebih otentik gitu menurut aku. Oke, taburin sedikit garam. So after I cut the potato, I'm gonna put in the air fryer ya. Aku akan masukkan ke air fryer. Ini aku akan susun di sini. Aku akan pakai air fryer yang besar. Ini ya. Sekalian karena aku mau di bawahnya aku mau taruh si tempe goreng ya. Ada 2 layer. Aku akan susun tempenya di sini. Jadi sekali jalan bisa goreng tempe sama goreng kentang ya. Tuh tempenya udah jadi begitu tuh, udah dibumbuin sama tepung. So the tempe already fried with the batter. This is already cooked ya. So I'm just gonna reheat the tempe. Because I've already making it ahead of time. Look. Still good because you put in the freezer ya. Okay, go at the back there. Ya, jadi ini taruh sebelah bawah. Nah, ini sebelah atas ya, biar dia cepat matang ya. So the potato, ini kentangnya, and then also the fried tempe ya. Ini tempe. Oke, tempe goreng. Kita akan air fryer karena aku ngangetin tempenya, jadi aku cuman mau 5 menit dulu, takut gosong ya. 170 derajat ya, karena cuman ngangetin tempenya. Oke, let's go. Nanti kalau buat kentangnya aku tambahin lagi ya, pasti dia belum matang. So for the potato later I'm gonna add more because I reheat with the tempe. I don't want the tempe to be burned ya. Meanwhile, let's see the soto or the soup, the beef soup, the beef soto. Looking good ya. Nih sementara itu aku mau lihat ini. Yam yam yam, udah masak nih. Biarkan dia masak lagi ya. Kecilkan apinya sedikit lah, soalnya apinya kemana-mana ini. Oke, sip. I just add a little bit of water ya, so it can cook a bit longer. Later you can test the taste again ya, adjust the taste. Jadi aku barusan tambahin air sedikit supaya dia bisa direbus lebih lama ya, lebih panjang. Nanti gampang, rasanya bisa dicobain lagi, dicicip-cicip ya. Luar hujan deras banget tuh. Hujannya deras sekali. Kasih lihat ya. Hujan-hujan terus ini. Hujannya kencang banget. Itu bunga kembang sepatu padahal lagi berbunga. Capek. Oke, sekarang aku mau potong-potong dulu yang buat nanti disajikan ya. Sepertinya aku akan masukkan beberapa yang panjang-panjang dan besar ya, untuk direbus bersama dengan kuahnya ya, supaya aromanya semakin enak. Kelihatan ya.
fryernya udah bunyi tuh. Aku akan tambahkan daun bawangnya dulu ke dalam kuah supnya ya. I'm gonna add some of the cutting spring onion into the soup ya. Supaya menambahkan harum pada waktu dimasak, juga aku akan tambahkan 1 buah tomat supaya aromanya itu masuk pada waktu di dalam supnya gitu. Ya. So I'm adding 1 tomato and some of the spring onion into the cooking soup at the back here ya. And I'm gonna squirt the lime ya, just a little bit. Okay, so I already squish. Jadi aku udah ambil airnya ya. Just take the water out of the lime and add to the soup ya. Jadi aku udah tambahkan sepotong air jeruk nipis ke dalam kuah sotonya di sini ya. Aku mau cobain rasanya sebentar. Aduh, mantap banget, enak. Sisanya dari ini daun bawangnya aku akan potong-potong ya, kalau dipiring buat nanti penyajian. So the leftover of the spring onion I'm gonna cut into small pieces to be serving later ya. Aku pakai ini dulu ya sebentar ya, mikrofon karena jauh aku teriak-teriak jadi. Bentar ya. Nah, suaranya lebih jelas nggak? Oke, sebentar ya, aku coba dulu. Oke, moga-moga aku udah pakai mikrofon nih, moga-moga suaranya lebih kedengeran jelas ya. Aku hari ini lupa pakai itu. Celemek. So I cut the spring onion ya. Masukin di wadah kecil ya, potong-potong daun bawang ya. Aku suka makan pakai daun bawang yang banyak kalau kuah-kuah begini. Juga kalau kayak goreng telur gitu ya, telur dadar tuh enak pakai ini pakai daun bawang begini, lebih mantep gitu kayaknya rasanya. Ini aku pindahkan ke mangkok kecil ya. I move the cut spring onion into a little bowl to be serving later with the soto ya, untuk dimakan nanti bersama dengan soto dagingnya. Oke. Sekarang aku mau potong tomatnya ya, potong-potong tomatnya. Bentar, aku ambil tempat dulu. Ini aku buangnya ke sini ya, nggak buang sembarangan ya, bekas potongan itunya. Oke, aku mau pakai pisau yang bergerigi, lebih gampang buat potong tomat ya daripada pakai pisau ini. Kecuali pisaunya itu tajam banget baru gampang. Kalau pakai yang ini lebih gampang. Oke, aku akan potong tomatnya begini, terus aku akan potong lagi jadi 2. Jadi kecil-kecil kotak lah gitu ya. Aku potong 2 dulu deh, baru aku potong 2 lagi. Sesuai selera aja, mau gede-gede juga boleh. Nah, ini aku potong 3 karena agak besar tuh. Oke.
Aku akan potong tomatnya 3 biji karena aku juga suka tomat dimakan pakai soto. Ya, potong-potong tomatnya besarnya sesuai dengan selera aja, mau seberapa besarnya ya. Oke, beres. Ini dari 3 tomat ya. So I cut 3 tomatoes into little pieces. I cut spring onion. Aku potong-potong daun bawang. And I also cut the lime and lemon. Ini aku masih punya lemon. And then this is the lime ya. Ini dia yang udah aku potong-potong ya, spring onion, daun bawang yang udah potong-potong, the thing that already cut, tomat or tomato, ini lime juice ya, buat later for the lime juice for the squish. Ya, ini daun apa namanya, jeruk nipis ya. Sorry di belakang suami aku lagi meeting, jadi ada suara sedikit. Oke, kita lihat ininya dulu ya, lupa aku. Oke, sedikit lagi deh buat si siapa namanya, buat si tempehnya. Yang ini sih pasti belum tuh. Oke, aku tambahin 5 menit lagi, 170 ya. So the tempe hasn't cooked properly, belum crispy gitu. So I'm adding 5 minutes, 173. Oke, stop. Kita lihat supnya ya. Sekarang aku mau tambahin santannya ya. Sebetulnya ini bening ini juga enak sih. Cuman memang kalau pakai santan kan lebih gurih ya. Aku decided kayaknya aku nggak mau tambahin santan deh. Nggak jadi ya, gini aja. Udah enak soalnya tadi aku cobain. Ini aku mau cobain lagi ya. Mau cobain rasanya, udah mantep sih tadi. Udah enak. Aku nggak jadi tambahin santan ya. I decided I'm not going to use the coconut milk, so I'm gonna just do it like this. Yeah, just with the yellow soup without coconut milk. You can add coconut milk if you want ya. Udah jadi begini aja. Aku nggak jadi tambahin santan deh. Udah gini aja udah enak soalnya. Jadi nggak terlalu mengurangi kolesterol ya. Udah mantep ini rasanya, tinggal tunggu dia empuk aja. Ini masih belum terlalu empuk ya. Oke, let it cook. Sementara ini buat taburannya ya, bawang goreng. So this is for the sides, adding to the soto, fried shallot, fried garlic, bawang putih goreng, spring onion, daun bawang, tomat, tomato, and lime juice atau jeruk nipis ya. Oke, ini udah selesai. Aku akan angkat dulu tempenya ya, nanti kegosongan. Tuh, ini tempenya udah mantep banget tuh, garing. Terus jadi minyaknya nggak berminyak ya, karena diangetin pakai air fryer tuh, mantep. Aku juga akan goreng ini belinjo crackers atau emping ya, emping melinjo, untuk makan bersama dengan si soto ya, belinjo crackers, emping melinjo ya. Ini dia tempenya udah jadi. Ini apa namanya, kentangnya belum begitu ya. Aku akan tambahin lagi ya, agak lebih garing sedikit sebelum ditambahkan ke sup ya. Tambahkan lagi 15 menit 200. Oke. Moga-moga nggak gosong ya, akibat nggak pakai celemek kena minyak nih. Oke, sekarang aku pakai celemek dulu ya. Tapi terlambat ya. Nggak pakai celemek jadi begini. Aduh, bentar ya.
Oke, sekarang aku pakai celemek. Ntar aku pindahin ini supaya lebih kedengeran ya. Aduh, kena minyak tuh semuanya. Oke, aku lagi panasin minyak untuk itu di situ di wajan ya. Kalau goreng kerupuk-kerupuk harus pakai minyak ya, nggak bisa di air fryer. Bisa sih, cuman jelek jadinya. Jadi aku tetap pilih pakai minyak di kompor. Sebetulnya bisa pakai microwave ya. Kalau air fryer nggak recommended untuk goreng. Ya. So to cook the belinjo crackers, all the crackers you have to use the oil. Ya, show you. Soalnya reheat, so I move into the small fire. Okay, so for the crackers, not recommended to use the air fryer. You can use the oil on the stove. And sometimes you can use what's the name? Microwave is also possible to cook the crackers ya. So I stop in the middle ya. After 8 minutes, tadi 15 kan. So looks like it's already cook ya. Jadi aku stop pada waktu dia udah 8 menit cookingnya. Tuh, takut gosong. Gini aja cukup. Aku akan masukin ke dalam supnya ya. Ini apa? Jadi dia akan nggak hancur pada waktu dimasukin ke dalam sup ya. Oke, aku masukin dulu ya ke dalam sup ya. So I'm gonna put this potato air fryer into the soup with the beef. Jadi ini ya, kentangnya aku masukin ya ke dalam sup ya. I'm adding the potato into the soup ya. Yang jatuh satu. Cemplung. Ya, tuh kentangnya udah aku masukin. Jadi dia kalau udah digoreng dulu, jadi dia nggak lembek gitu pada waktu dimasukin ke dalam kuah sop. Oke, minyaknya udah panas. Kita sekarang akan goreng empingnya ya. Kita bisa masukin empingnya ya. Oke, because the oil already hot, so we can add the belinjo crackers. Selesai. Aku mau goreng ini sekalian, tapioka crackers atau apa nih, kerupuk bakmi ya. Because I still have a lot of oil, I'm gonna cook the tapioka crackers yellow. Yang ini agak susah-susah gampang. Gabung aja di empingnya. Ini kerupuk dan empingnya, kerupuk kuning sama empingnya udah selesai ya. Yellow tapioca crackers and the belinjo crackers ready. Ya, mau biarin dulu sebelum aku tutup ya, sampai nggak muat nih. Aku juga mau bikin perkedel kentang yang aku akan kasih dengan corned beef ya. So I'm gonna cook potato fritter that I'm gonna mix with the corned beef. So this is the recipe ya that I use usually.
gonna use the instant mashed potato ya. Aku pakai kentangnya yang instan karena biar cepet ya. Jadi ini nanti dicampur dengan boiling water atau susu juga bisa ya, terserah. Untuk dibikin jadi kayak gini ya, kentang, tapi jangan terlalu banyak air karena akan dibikin perkedel ya. So I'm gonna use make potato fritter with the instant mashed potato. So I'm gonna add the water, but not too much. So I can still make it into the potato fritter, and I'm gonna mix it with the corned beef. Aduh, hujannya gede banget ya. The raining so hard. Hopefully you can hear my voice ya. So I'm gonna give the salt, garam, bumbunya, seasoning with the chicken powder, kaldu ayam bubuk, garlic powder, bawang putih bubuk, white pepper, merica. I'm gonna add fried garlic, bawang putih goreng, fried shallot, bawang merah goreng, sama aku akan tambahkan 1 butir telur ya. Oke, kita bikin ya perkedelnya. Aku akan bikin semua. Kalau nanti kebanyakan, aku akan tetap goreng dan simpen di freezer ya. Jadi kalau kapan-kapan perlu perlu lagi, aku tinggal ambil di freezer, terus tinggal dipanasin di air fryer ya. Aku biasanya begitu, aku suka deh. Oke, ini ya, terus aku akan campur dengan air panas. Tambahin air panas. Ini ada aturannya sih di sini, tapi aku kira-kira ya. Aku orangnya senangnya kira-kira. Kalau mau ngikutin di package-nya juga boleh. Karena kalau di package-nya itu jadinya nanti jadi mushy. Karena ini kan tujuannya untuk mashed potato ya, potato yang lembek gitu ya. Tapi kan aku nggak mau bikin lembek karena aku mau bikin buat perkedel ya. Jadi jangan terlalu lembek. Tambahin airnya sedikit-sedikit. Air panas ya, air mendidih ya. Add the boiling water. I'm not following the instruction in the package because I'm gonna make a potato fritter and not making it into the mashed potato ya. So I don't want it to soft. I still want it to have a feeling of the potato ya. Because if it's too soft, cannot be fried lah. Become hancur, crumble ya. Almost there. Little bit more water. So this is 350 grams ya. 350 gram potatonya ya. Kira-kira kayak bikin perkedel gitu. Aku nggak bisa kasih takarannya persis karena aku pakai feeling bikinnya ya. Sorry, I cannot give you the correct measurement because I'm using my feelings to see the consistency ya. I'm gonna use the gloves first ya, so I can use my hands to mix everything together. Jadi kelihatannya kayak gitu tuh kira-kira ya. Jadi kalau nggak punya ini instan ini, bisa goreng pakai kentang biasa, dikukus dulu atau digoreng kentangnya, terus ditumbuk. Terus jadi seperti ini. So if you don't have the instant mashed potato, you can use the normal potato, boil it or steam it or fry it, and then you mash it to become like soft like this. So you can shape it into the potato fritter shape ya. Jadi bisa dibentuk ke perkedel ya. Jadi cukup segini. Udah ready tuh, panas ya. I'll be back ya sebentar. Ini udah. Sekarang aku mau tambahkan telur ya. 1 butir telur. Nggak mau pakai telur juga nggak apa-apa. Aku juga akan tambahkan corned beef. So I'm adding egg and I'm gonna add some corned beef. I'm gonna use half ya, not all. Ini 340 grams ya. So I'm gonna use half of the 340 grams ya. Aku akan pakai setengahnya aja, nggak akan pakai semua karena kayaknya kebanyakan. Setengah dari 340 gram ya. Sekarang aku mau pakai sarung tangan biar aku bisa kerjanya pakai tangan ya, karena susah. Biar gimana juga enakan pakai tangan.
nyampurnya, cuman aku nggak mau nempel di tangan aku, jadi aku pakai sarung tangan aja deh. Ini sarung tangannya khusus untuk makanan ya, walaupun warnanya hijau, kadang ada yang putih, yang hijau ya, pas kebetulan yang adanya aja. Yang ini jadi kalau kecampur di makanan atau robek gitu ya, jadi dia nggak bahaya ya. So this is the special gloves for the food grade ya. So the color is green, so if it's falling or tear apart, you can easily see in the food ya. So it's not dangerous. Okay. So I've already adding the egg and the corned beef. Aku udah tambahkan telur dan corned beefnya, sapi kalengan gini ya, daging sapi kalengan gini. Sekarang aku akan tambahkan bumbu-bumbu dulu sebelum aku aduk ya. I'm adding salt or garam. Aku nggak akan terlalu banyak karena takut asin. Chicken powder, kaldu ayam bubuk ya, biar sedap sebagai pengganti penyedap rasa. Garlic powder atau bawang putih bubuk karena aku suka bawang putih. White pepper atau merica putih ya, lada. Fried garlic atau bawang putih goreng sesuai selera, aku suka. Jadi aku pakai agak banyakan. Kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa, biasanya orang nggak pakai ya. Fried shallot atau bawang merah goreng, ini juga optional. Ya ampun, hujannya nggak berhenti. Oke, kita aduk ya. Aku balikin ini dulu. Aduk ini pakai tangan ya, tapi hati-hati karena ini masih panas tadi ya, si potatonya panas banget. Aku gini dulu deh, takut burn tangannya. Aduk. I actually decided to use all the corned beef one box ya, because the mashed potato looks like a lot, so I'm gonna use everything from one box ya. Jadi aku ambil keputusan untuk pakai semua karena kelihatannya ternyata kok jadinya kentangnya banyak gitu. Jadi aku mau pakai ini supaya mengimbangi antara kentang dan dagingnya. Jadi enak kalau berasa dagingnya banyak ya. Kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa, normal just potato fritter aja, nggak usah pakai cornet juga boleh. Mau kalau pakai cornet ya pasti lebih enak ya. Oke. Sekarang baru aduk pakai tangan ya. Doakan semoga berhasil. Habis itu kita bentuk potato fritter ya. We mix it well and then we gonna shape it into a potato fritter or the shape that you like ya. Oke. Aku time lapse saja ya. Rasanya udah enak, dagingnya udah empuk, kita bisa matiin ya. Kikilnya aku biasanya udah rebus pada waktu setelah aku beli ya, jadi udah siap, jadi tinggal pada waktu masak ini cuman tinggal direbus sebentar bareng-bareng, jadi udah bisa dimakan ya. So the tendon I usually when I buy I already cook with the pressure cooker, so it's already soft. So when I cook with this like beef soup like this, it's already easily to get soft ya. Okay, it's ready. It's beef soup or soto daging with potato. Beef soup with potato kandang.
tomato. Oke, soto daging. Oke, ini dia perkedelnya. Perkedel cornet yang aku udah bikin ya. Aku siapin egg wash. This is 5 egg that I just do like this to cover the potato fritter when I fried it ya. Jadi ini apa namanya? Aku jadi lupa. Perkedel kentang dan cornet ya. Cornet sapi yang aku udah bentuk. Terus ini aku bikin telur aja nih 5 biji buat nanti sebelum celupan pada waktu mau menggorengnya. Oke, let's do it. Jadi tadi berapa gram ya? 350 gram, 350 grams of instant mashed potato and 340 grams of corned beef. It become 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 28, 30 ya. Ukurannya agak nggak beraturan ya, sekitar 25 lah. Kalau mau dibesar-besar atau kecil-kecil 30 bisa. So this is from 350 grams of potato mash powder and then 340 gram of the beef, corned beef. It become 25 big one or 30 small one. Okay, around. Sekarang waktunya goreng perkedel. Wuhui. Jadi perkedelnya masukkan sini ya, terus digulung-gulung di telur. Terus kita goreng ya. Wajannya besar gitu. Aku sukanya goreng kalau pakai wajan besar supaya bisa langsung sekaligus banyak ya. Jadi nggak makan waktu terlalu lama, kalau enggak aku habis waktunya cuma buat masak aja. Oke. Oh, cantik kan? Gendut aku tekan-tekan sedikit biar matang tengahnya ya. Aku lanjut ke time lapse ya biar nggak terlalu lama. Jadi ini beberapa perkedel yang udah jadi. Perkedel corned beef sapi, perkedel corned sapi ya. Potato fritter with corned beef and egg of course ya. Tekuk. Lanjut lagi ya. Tuh masih ada sebagian yang harus digoreng. Oke, jadi ini untuk temennya si soto ya. Aku udah bikin perkedel corned ya. Tempe. Ini ada tahu. Daun bawang, tomat sama jeruk nipis, juga bawang-bawang ya. Bawang merah sama bawang putih goreng. So this is the side to eat with the soto atau yellow beef soup. So I already make the potato fritter with the corned beef. There is a fried tempe, there is a fried tofu, fried garlic, fried shallot, spring onion, cut tomatoes, and lime ya. I'm gonna use lime juice. Okay, so because I make a lot of potato fritter, I'm gonna move some into the container and then I'm gonna freezer this one. So next time I want a potato fritter, I don't have to make lagi, I don't have to make another batch. I just reheat this one in the air fryer, so it's good because it's already cooked in the oil ya. Jadi lain kali ini karena aku bikinnya banyak, aku taruh di tempat gini kayak kontainer wadah gini.
aku akan masukin di freezer ya. Jadi lain kali aku perlu kentang, apa namanya ini, perkedelnya banyak. Jadi lain kali tinggal masukin ke air fryer ya. Oke, this is to eat with the side dish, to eat with the soto, beef yellow soup atau soto daging. Karena aku masih punya sisa telurnya, tadi habis goreng perkedel, aku masukin tomat sama daun bawang, aku akan goreng ya. Oke, let's go. Merica sedikit sama chicken powder ya. Aku nggak kasih garam, kasih chicken powder aja karena udah asin chicken powder ya, lebih gurih. Oke, sesuai selera aja. Ini dia telur dadarnya. Mantap ya. Bentar lagi kita balik ya. Ini udah jadi ya. Telur dadar. Ini dia telur dadarnya udah matang. Aku mau tirisin dulu ya, biar minyaknya nggak terlalu banyak. Oke, ini dia penyajiannya. Nasi putih pakai bawang goreng, pakai bawang putih goreng, emping, kecap manis, ada ini jeruk nipis, telur dadar pakai tomat sama daun bawang, tahu goreng, ini tempe goreng, ini perkedel kentang kornet, ini dia ininya, tulang sapi, pakai daging sapi, ada kikilnya nggak kelihatan ya, tomat dan bawang sama kentang. So this is the how we serve. You can also put the bitternut crackers or emping belinjo crackers into the soup later. So this is the beef soup with beef bone, beef meat, potato, tomato, spring onion, fried shallot, and fried garlic. Serve with rice, steamed rice, sprinkle with fried shallot and fried garlic as well, with potato fritter and beef, corned beef ya, mixed with corned beef, fried tempe, fried tofu, fried egg with tomato and spring onion. Oke, selamat makan. Soto daging dan teman-temannya. Yellow beef soup with the side dishes. Enjoy. Ini porsi aku. Tempe, tahu, perkedel, telur, sama soto pakai cabai. Mari makan, itadakimasu. Oke, makan siang dulu sama suami nih. Aduh, kita cobain ya sotonya. Menurut suami gimana? Tadi habis diperesin pakai lemon juga, jadi agak ada asam-asamnya sedikit. Bukan lemon, ini apa namanya? Lime. Apa namanya nih? Jeruk nipis ya. Enak banget. Mantap. Dagingnya udah empuk, udah meresap, bumbunya berasa, tasty banget. Kami. Kita cobain ya. Ini kikilnya tuh nggak kelihatan tuh, kikilnya kelihatan dikit doang tuh. Enak, udah empuk dagingnya. Aku mau cobain perkedelnya ya, karena tadi aku nggak cobain perkedelnya, nggak tahu nih keasinan apa enggak. Kayak gitu. Perkedel kornet kentang, enak.
cabai. Tempe goreng. Nyok. Kasih peresan ini dulu ya, lupa. Jeruk nipis. Jeruk nipisnya kurang ini, kurang berair ya. Pakai emping memang nikmat. Telur. Ini telurnya tuh sisa yang ini goreng kornet, iya perkedel tuh. Tahunya tahu kayak gini. Mantap. Lanjut makan dulu ya. Selamat mencoba.